Saudaraku, saya mau katakan, Tuhan bukan hanya memberkati kita, tetapi Tuhan memerintahkan berkat kehidupan kepada kita untuk selama-lamanya. Kalau kita bisa hidup rukun, seperti kita baca pada Mazmur pasal 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan keler jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita bisa hidup rukun dan mampu menyingkapkan rahasia berkat dari Tuhan, saudaraku, pada nats di atas ada dua perumpamaan yang menggambarkan tentang kerukunan yang indah, yaitu yang pertama, digambarkan sebagai minyak yang meleleh ke janggut Harun dan keler jubahnya. Saudaraku, minyak dalam konteks ini melambangkan firman Tuhan, dan ini merupakan pengurapan yang kudus, di mana kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika kita mendengar, merenungkan, dan membaca firman Tuhan, itu bagaikan urapan minyak yang meleleh ke janggut Harun. Minyak meleleh sama dengan minyak yang melimpah, padahal tidak mudah didapatkan. Saudaraku, meleleh juga melambangkan kelimpahan, yang merupakan kelimpahan dari Bapa di sorga. Bagaimana firman Tuhan mengalir dari atas kepala, ke janggut, sampai ke leher jubah. Saudaraku, firman Tuhan menguduskan dan mengurapi kita sehingga kita diberkati Tuhan. Yang kedua, digambarkan sebagai embun gunung Hermon, yaitu gunung yang tertinggi di bangsa Israel. Saudaraku, ini digambarkan sebagai embun karena tidak mengenal musim, bukan seperti salju. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memberi kesegaran dalam kehidupan kita, dan kita akan dikuatkan, disegarkan, disehatkan, dan dipulihkan kalau kita hidup rukun. Saudaraku, untuk hidup rukun bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi ketika kita bisa hidup dengan rukun, maka rahasia berkat Tuhan bisa kita temukan. Saudaraku, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya kepada kita. Ini berarti bukan hanya berkat materi, bukan hanya berkat kesembuhan, tetapi berkat yang ada dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Saudaraku, untuk bisa hidup rukun, kita dituntun oleh firman Tuhan, yaitu dengan cara yang pertama, rendah hati. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 23, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-puji yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudaraku, jadi di sini kita diminta untuk rendah hati dan bukan mencari puji-pujian, tetapi dengan memberi keutamaan kepada orang lain. Yang kedua, dengan mengenakan kasih. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang kan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudaraku, untuk hidup rukun bersama dan dalam persaudaraan, setiap kita harus menggunakan kasih, karena dengan kasih kita bisa saling mendukung, saling mengampuni, dan memberi pertolongan, sehingga kerukunan bisa kita ciptakan di dalam hubungan persaudaraan kita. Saudaraku, semoga Tuhan menolong kita untuk hidup rukun dan indah di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.